hijrah adalah perkara yang mulia. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah, wa la tanqati'at taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan terhenti berhijrah sampai terhentinya taubat, dan tidak akan pernah terhentinya taubat kecuali ketika matahari terbit dari baratnya. Maka hijrah adalah amalan yang tidak akan pernah ada habisnya kecuali hari kiamat. Dan taubat pun melakukan hal yang sama, tidak akan pernah terhenti kecuali ketika matahari terbit dari baratnya. Hijrah bukanlah perkara ringan. Sampai-sampai para ulama menjelaskan bahwa iblis datang untuk menggoda, membisiki, membujuk rayuan. Dia tidak mengutus kroco-kroconya, dia tidak mengutus anggota dan bawahannya, tetapi dia langsung terjun di dua keadaan. Yang pertama adalah ketika peristiwa perang Badar, dan yang kedua adalah ketika peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Sehingga para ulama menjelaskan mengapa harus dua keadaan ini. Iblis tidak mengutus pasukan-pasukannya, dia tidak mengutus anggota-anggotanya, karena dua peristiwa ini adalah peristiwa momentum, titik balik dan titik besar umat Islam. Hijrah adalah awal pendirian daripada negara Islam berupa Madinah Al-Munawwarah, dan perang Badar adalah perang terbesar pertama dalam Islam, yang apabila menang maka tersohorlah nama Islam dan kaum muslimin ketika itu. Maka hijrah bukan amalan yang mudah, dialah amalan yang penuh dengan tantangan. Para ulama dan para salaf terdahulu, mereka ketika berhijrah, mereka berbicara tentang luka, mereka berbicara tentang pengorbanan. Seperti itulah yang Allah katakan di dalam surah Al-Imran, "Walladzina hajaru." Adapun orang-orang yang berhijrah, "Ukhriju min diyarihim." Dan mereka diusir dari kampung-kampung halaman mereka, "Wa udzu fi sabili." Dan mereka disakiti di jalanku, "Wa qatalu wa qutilu." Mereka pun berperang dan mereka pun terbunuh. "La ukaffiranna anhum sayyi'atihim." Maka sebagai balasannya kami pun akan menghapuskan dosa-dosa mereka terdahulu. "Wala udkhilannahum." Dan akan dimasukkan ke dalam mereka jannatin tajri min tahtihimul anhar, yang mana di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, dimasukkan mereka ke dalam surga. Thawaban min indillah, sebagai balasan dan pahala dari Allah Ta'ala. Allahu indahu husnul thawab, dan Allah lah yang memiliki sebaik-baiknya balasan. Ketika Allah berbicara tentang hijrah, Allah tidak berbicara tentang fasilitas, Allah tidak berbicara tentang keutamaan-keutamaan duniawi semata, tapi Allah berbicara tentang ujian, Allah bicara tentang pengusiran, Allah berbicara tentang penghapusan daripada dosa sebagai balasan, dan Allah berbicara tentang perang, dan Allah berbicara tentang rasa sakit serta luka yang menancap dalam diri seorang mukmin ketika dirinya berhijrah. Hijrah bukan amalan ringan, dan hijrah bukan sekedar penampilan. Seorang bisa hari ini mengatakan diri berhijrah dengan datang ke department store untuk mengganti di changing room, kemudian dia berhijrah dengan menggunakan pakaian jubahnya, menggunakan pecinya, memanjangkan sekedar janggutnya. Tapi hijrah bukan sekedar penampilan. Hari ini dengan begitu mudah orang berhijrah dengan penampilan, tapi berhijrah dengan karakter tidaklah mudah. Berhijrah dengan sikap tidaklah mudah. Mengganti tutur kata yang awalnya adalah kata-kata kotor dengan kata-kata lembut tidaklah mudah. Terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat kebun binatang untuk digantikan dengan zikrullah tidaklah mudah. Untuk mengubah kebiasaan habit, sebelumnya merokok, sekarang tidak merokok tidaklah mudah. Sebelumnya mendengarkan musik, sekarang berhenti dari musik tidaklah mudah. Sebelumnya berkhulwat dan berikhtilat, sekarang meninggalkan itu tidaklah mudah. Maka kita butuh taufik dari Allah. Sebab hijrah adalah perjalanan yang bukan 1 hari 2 hari, sepekan 2 pekan, setahun 2 tahun. Tapi hijrah adalah perjalanan sampai kita menginjakkan kaki di surga Allah kelak. Sebagaimana ketika Imam Ahmad ditanya, "Matar rahah wahai imam?" Kapan istirahat wahai imam? Kapan kami berhenti dari hijrah kami? Kapan kami berhenti dari taubat kami? Kapan kami berhenti dari segala hal yang melelahkan ini? Beliau mengatakan, "Inda awwali qadamin tad'uha fil jannah." Berakhirnya, tatkala kakimu melangkahkan pertama kali di sebuah pulau yang bernama surga, tatkala kakimu pertama kali melangkahkan di sebuah tempat yang bernama keabadian, surga, maka hari ini bila kita merasakan adanya himpitan dalam kehidupan ketika kita berhijrah, adanya kesulitan, di PHK, diusir, bahkan pengusiran bersifat komunitas, kita tidak lagi memiliki teman, ketahuilah
Allah mengganti yang lebih baik. Sebagaimana perkataan para ulama, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Boleh jadi yang digantikan bukan sekedar komunitas yang lebih kaya, bukan sekedar teman yang lebih mapan, bukan sekedar pekerjaan yang lebih bergaji besar, bukan sekedar bisnis yang lebih menguntungkan, tapi yang digantikan adalah berupa surga. Dan bukankah surga lebih baik? Bukankah surga lebih indah? Bukankah surga lebih berjaya? Dan bukankah surga lebih abadi untuk kekal selama-lamanya? Sebagaimana jannatul khuldi allati wa'idal muttaqun. Apakah itu lebih baik dari harta gelimangan yang kalian saksikan, atau surga berupa keabadian yang lebih baik? Katakanlah, setiap kali kita melihat ada cobaan dan ujian berupa kemapanan, berupa kesehatan, berupa berlimpahnya harta yang dijanjikan oleh orang-orang untuk kita kembali gugur dalam medan-medan hijrah kita, medan-medan taubat kita, katakanlah ke dalam jiwa, katakanlah ke dalam diri, qul adzalika khairun, apakah itu lebih baik, am jannatul khuldi allati wa'idal muttaqun, atau surga yang lebih baik? Katakanlah, apakah rokok lebih baik atau surga yang lebih baik? Katakanlah, apakah musik lebih baik atau ke surga yang lebih baik? Katakanlah, apakah kemaksiatan yang dilakukan sendirian itu lebih baik atau ke surga yang lebih baik? Demi Allah, hadirin, demi Allah, tidaklah kita mendapati kesenangan dari duniawi yang melalaikan, kecuali kita akan mendapati kesengsaraannya, karena kesenangan duniawi bersifat semu dan hina. Adapun kekekalan surgawi selalu bersifat keabadian, selamanya dan kekal abadi di surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الخالق الوجود من العدم وجائل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم، فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم، ونصلي ونسلم على رسوله الأكرم ذي شرف الأشم ونور الأتم وكمال النبيين والخاتم سيد ولد آدم، الذي بشر بعيسى بن مريم ودعل بئثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قلب بيت الله المحرم، وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya dirinya akan menolong bagi hamba-hambanya yang akan bertakwa, sebagaimana dirinya mengatakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Maka kunci dari seluruh problematika kita, kunci dari seluruh masalah-masalah hijrah dan ujian kita ialah dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, walau sya'allahu lantasara minhum, kalau Allah berkehendak maka Allah akan tolong kita semuanya. Sebagaimana Allah yang telah janjikan kemenangan kepada umat Islam di perang Badar, Allah janjikan kemenangan di perang Khandaq, Allah janjikan kemenangan umat Islam satu persatu apabila kita bertakwa dan bersabar. Maka ingatlah perkataan Nabi Yusuf di akhir-akhir surah Yusuf, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa yang bertakwa dan bersabar, maka tidak akan Allah sia-siakan amalan-amalan orang-orang yang telah berbuat baik. Demi Allah, perjalanan hijrah adalah perjalanan yang akan membawa kita ke surga. Hijrah bukan soal fasilitas. Hijrah bukan soal keuntungan duniawi. Hijrah adalah tentang cobaan, tentang ujian, dan balasan yang Allah akan berikan kepada kita tatkala kita berhijrah ialah amalan-amalan berupa kenikmatan-kenikmatan di surga. Maka jangan gadaikan perkara-perkara hijrah dengan keuntungan-keuntungan duniawi. Demi Allah, seandainya tidak akan Allah gantikan keadaan kita atau lebih buruknya keadaan duniawi kita, tapi kita mendapatkan surga, sungguh sudah cukup itu sebagai bayaran dan sebagai balasan. Kita tidak akan mendapatkan remeh-temeh di dunia ini, dan kita tidak akan ingat-ingat seluruh kesesalan, kesulitan, kesengsaraan yang kita rasakan dari duniawi. Apabila kita telah mendapatkan satu celupan berupa surga, kita akan lupa
sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang orang yang paling susah, paling sengsara, paling sedih hidupnya selama hidup di dunia, ketika dia dimasukkan ke dalam surga, ditanyakan, hal ra'aita na'iman qad, hal ra'aita bu'san qad, apakah kau pernah merasakan kehimpitan, kesedihan? Maka dia mengatakan, ma ra'aitu bu'san qad, demi Allah aku tidak lagi pernah merasakan kesengsaraan dan tidak pernah aku ingat-ingat lagi. Maka semua di antara kita ketika berhijrah, jujurlah kepada Allah, jujurlah kepada Allah, jujurlah kepada Allah. Niat-niat hijrah kita bukan sekedar berganti komunitas, bukan sekedar agar bisnis kita tidak menjadi hancur, bukan sekedar agar teman-teman kita tidak pergi, bukan sekedar karena ingin masuk ke dalam komunitas-komunitas, tapi hijrah kita karena Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, fa'amana lahu Lut, ketika Lut telah beriman, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Qala inni muhajirun ila rabbi, sungguh aku berhijrah menuju Tuhanku. Kita diuji kemana arah hijrah kita. Apakah sekedar berganti circle? Apakah sekedar berganti penampilan? Apakah sekedar berganti foto profile di sosial media? Apakah sekedar mengganti postingan belaka? Apakah sekedar mengganti tulisan-tulisan belaka? Hijrah kita sangat terukur dan terlihat dari bagaimana kita menyikapi kesendirian kita. Itulah tolok ukur hijrah kita. Itulah tanda-tanda hijrah yang sukses. Maka semua di antara kita perlu minta pertolongan kepada Allah. Semua kita butuh taufik dari Allah. Karena hijrah perjalanan panjang, bukan satu kali saja.